Silakan Bu Tirsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan tim pelayanan dari Pray Bible Study. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mamusung. Demikian pula yang akan membawakan doa syafaat hamba sendiri, Bu Tirsa Haspers, Tirsa Yolanda, dan sebagai multimedia dan juga adalah Ibu Ira Leni Mapa. Mari kita kami kami boleh untuk pagi hari ini syukur memuji membesarkan nama Tuhan di dalam setiap waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Ketika kami sama-sama berdiam diri untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, Engkau melalui hamba Tuhan, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Putus ya. Tuhan berkata berdoa. Silakan Pastor Kemal atau Ibu Ira untuk puji-pujiannya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, kita akan langsung sambung kepada sharing firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Pastor Kemal Mamusung. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ira. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami mengagumi Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya orang yang layak kami sembah. Kami memuji, bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kedaulatanmu, atas kejadian yang begitu indah, sehingga kami betul-betul mengalami anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bahwa kami sebagai manusia, kami tidak berhak menghakimi siapapun, karena itu adalah bukan otoritas kami. Yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengasihi orang, bagaimana kami mengikuti ajaran-ajaran-Mu, mengikuti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mendiamkan suara hati kami, kekerasan hati kami. Biarlah kami hanya boleh mendengar suara Engkau Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, pada pribadi lepas pribadi. Terlebih dahulu ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, bukan karena kemampuan, kepintaran atau apapun Tuhan, tetapi karena anugerah, karena Engkau yang berbicara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara pada kami, karena kami siap untuk mendengar. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kebetulan hari ini Bu Linda ada meeting pagi, jadi dia bilang saya aja menggantikan. Oke, kita akan buka. Kita melompat sedikit dari firman Tuhan yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Di situ saya yang baca aja. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Kita tahu ya, satu-satunya hakim yang menghakimi seluruh dunia adalah Tuhan. Beginilah, ini TB2 ya. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Maksudnya Rasul Paulus yang menulis surat ini, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah itu diberikan kepada orang yang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tunjuk. Ya, kita tahu 1 Korintus 1 ayat 1 di situ dikatakan bahwa oleh kehendak Allah, Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan firman. Ayat kedua di sini
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, ya, untuk dituntut daripada orang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang dituntut apa? Konsekuensinya sebagai hamba Tuhan, nah, mereka harus dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Kita garis bawah ini dapat dipercaya. Tadi ke yang poin pertama di situ, di ayat pertama, hamba dipercayakan rahasia. Jadi hamba Tuhan, ya, orang-orang yang sebagai hamba-hamba Kristus, kita semua adalah hamba-hamba Kristus, kita dipercayakan rahasia Allah, ya. Rahasia dipercayakan, rahasia Allah, rahasia kerajaan Allah dipercayakan kepada kita juga, ya. Bagiku, ayat 3. Oh, saya sharing aja nih. Saya sharing firman Tuhan, ya. Oke. Ayat 3 di sini dikatakan, udah share. Oke. Loading. Oke. Ayat 3. Bagiku tidak begitu penting entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan dari diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Maksudnya siapa yang mau, Rasul Paulus nggak menghakimi dia juga, gitu. Ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin, ya. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan, kalau kita lihat dari ayat 1, ya. Ayat 1 di sini Tuhan adalah satu-satunya hakim, ya, dalam konteks 1 Korintus ini. Hakimnya yang satu-satunya hakim yaitu Tuhan, ya. Kalau kita lihat ada kita lihat di firman Tuhan hari ini ada sikap antipati terhadap Rasul Paulus. Kelihatan ada sikap antipati kepada Rasul Paulus, ya. Mereka memilih, kalau kita belajar sebelumnya kan, mereka lebih cenderung Apolos, Kefas, yaitu Petrus, ya. Mereka punya idola-idola, mereka punya favorit masing-masing, ya. Mereka bukan pilih Petrus, ya. Di situ dikatakan, kalau dilihat dari ayat firman, beginilah hendaknya orang memandang kami, ya. Kami itu adalah hamba-hamba Tuhan, yaitu Apolos juga, Kefas juga, sebagai hamba-hamba Kristus, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, ya. Bukan sekadar senang atau nggak senang pada Paulus, tetapi mereka secara nggak langsung menghakimi Paulus, ya. Makanya surat ini penting ditulis buat kadang-kadang kita mengidolakan hamba Tuhan A. Kita secara nggak langsung, ya, kalau dia ini kayaknya kerenan yang A, yang B. Jadi kadang-kadang khotbah kita pilih-pilih orang-orang tertentu, gitu. Kalau umpamanya di gereja pendeta A, B, C, ada beberapa pendeta, kita pilih, oh inilah, gitu. Kalau di YouTube, kita kan kadang-kadang buka YouTube juga, kita maunya orang-orang tertentu. Secara nggak langsung, ya, kita di situ dikatakan sama seperti orang-orang Korintus. Mereka secara nggak langsung menghakimi, ya. Di dalam ayat 3 di situ dikatakan, bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi
oleh kamu atau satu pengadilan manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang sudah pengadilan manusia gitu. Manusia sudah menentukan. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia juga nggak menilai. Dia melakukan, Rasul Paulus melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan. Kedaulatan Tuhan, firman Tuhan, dia menyampaikan kabar baik ya. Pembelaan Paulus secara ada dua pembelaan Paulus kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 5 ya, di situ dikatakan ada dua pembelaan ya, yaitu pembelaan secara umum dan secara khusus ya. Secara umum apa gitu? Secara umum kalau kita lihat dari ayat 1 di situ. Di ayat 1 di situ kalau secara umum bicara mengenai kalau jamak ya. Di situ dikatakan ada, beginilah hendaknya oleh orang memandang kami ini secara umum, kami hamba-hamba Tuhan sebagai hamba Kristus kami ya. Jadi secara umum dia kepadanya dipercayakan rahasia itu secara umum ya, secara umum. Secara khusus apa? Kalau kita lihat secara umum juga ada kata kami di sini ini ya, ayat 6 ada, kita bisa baca kalau ayat 6 di situ dikatakan di sini, kalau saya nggak tulis di sini karena nggak termasuk. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos juga ya. Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan, dia bilang apa artinya ungkapan ya. Ungkapan itu langsung ayat, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Ya, ada kata kami di situ. Di situ ada kata kami di sini. Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, yaitu orang-orang. Jadi secara umum orang-orang hamba-hamba Tuhan. Jadi di sini ada pembelaan Paulus bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya. Tetapi secara khusus Paulus juga menyatakan di situ bahwa secara khusus Paulus menggunakan kata aku ya. Kita lihat di mana ya kalau ada kata aku. Kita lihat di ayat 3 ya. Bagiku ini ya, bagi Paulus tidak begitu penting entahkah aku. Jadi secara khusus dia bilang, kamu mau hakimin aku dihakimin oleh kamu, oleh mereka, atau suatu pengadilan manusia, malahan dirinya Paulus, dirinya dia sendiri pun tidak kuhakimi. Dia bilang diriku sendiri, aku aja nggak menghakimi aku. Dia ayat 4 di situ dikatakan, di situ juga ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Jadi dia pokoknya dia melakukan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Dia bilang situ, bukan karena itu, tapi yang membenarkan adalah Tuhan, yang menghakimi juga Tuhan. Pada satu kapan dihakimi ya, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, kapan kita dihakimi? Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua ya, kedatangan Yesus yang kedua. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan ya. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati kelak. Tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menerima pujian. Karena apa? Hati kita, apa yang di dalam hati kita terungkap. Segala sesuatu yang baik ya, ketika kita tahu ya. Jadi ketika kita di dalam Kristus, semuanya kita melakukan untuk Tuhan. Hati kita pun bersih. Karena apa? Apa yang Tuhan mau, itu kita lakukan ya. Sebelum Tuhan datang, kapan? Sebelum Tuhan, ia akan menerangi. Jadi apapun yang tersembunyi kepada orang-orang fasik pun begitu. Apapun mereka punya rencana segala macam, kadang-kadang hati orang kan
kalau sebagai manusia kan kita nggak tahu. Dia bisa berkata-kata manis tetapi hatinya nggak manis. Itu yang tahu Kak, itu yang tahu itu yang tahu siapa, Tuhan yang tahu ya. Kapan akan diungkapkan? Dia bilang sebelum Tuhan datang. Ia akan janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga. Ya, ia akan menerangi juga ya. Pembahasan ayat 1, kalau kita lihat pembahasan ayat 1 sampai 5, ada pembahasan ayat 1 sampai 5, di situ ada pembahasan sebagai apa? Ada pembahasan posisi apa? Pemimpin, sebagai pemimpin hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan ya, sebagai pemimpin atau sebagai hamba Tuhan ya. Kita lihat di ayat 1 ya. Kemudian ada sebagai hamba, yang hamba Kristus pun nanti semuanya akan dihakimi ya. Akan dihakimi Tuhan ya. Kita lihat 4:1, posisinya sebagai hamba Tuhan menghindari. Jadi posisinya Paulus, dia menghindari kesalahpahaman jemaat di Korintus. Artinya apa? Bukan berarti mereka bisa memperlakukan semua seenak-enaknya kepada hamba Tuhan itu. Enggak juga. Karena apa? Mereka dipercayakan rahasia Allah. Rahasia di Allah dipercayakan kepada orang-orang yang dipilih Allah. Jadi bukan bisa seenaknya kita sebagai jemaat atau sebagai nggak bisa beginilah, nggak bisa gitu. Mereka melayani kebutuhan jemaat, benar. Hamba-hamba Tuhan itu melayani jemaat, kebutuhan jemaat. Tetapi mereka tetap sebagai hamba Tuhan ya. Mereka adalah hamba Tuhan, bukan hamba jemaat. Kadang-kadang ya ada bukan di gereja kita masing-masing. Ada beberapa tempat ya yang mereka adalah hamba jemaatnya juga. Kalau jemaatnya atau jemaatnya nggak suka begini-begini, mereka bisa dipindah gitu. Mereka nggak mau, dia protes, nggak mau A, nggak mau B gitu. Jadi itu. Tapi di sini Paulus menyatakan mereka bahwa mereka dipercayakan Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kita sebagai konteks firman Tuhan hari ini, kita tidak bisa menghakimi. Yang bisa menghakimi adalah Tuhan. Paulus ini malah ayat 3 di sini kan, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebagai Rasul Paulus, orang yang harusnya bisa harusnya dia bisa menghakimi orang ya. Sebelum dia menerima Yesus, sebelum dia melihat Tuhan Yesus dalam penglihatannya, dia banyak menghakimi orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia sudah dalam Kristus, dia sudah diperbaharui, dia pun sendiri pun tidak kuhakimi. Apalagi dia menghakimi orang, dia enggak. Ayat 4 di sini dikatakan sebab memang aku sadar akan apapun tentang diriku, bukan karena itu aku dibenarkan, bukan karena itu dia sadar, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Kembali lagi, kita akan masuk dalam penghakiman Tuhan. Yang menjadi hakim kita bukan kita, bukan masyarakat atau siapapun, tetapi yang menjadi hakim kita adalah Tuhan ya. Ada banyak hal yang bisa kita bahas di ayat ini, saya beberapa poin aja. Jadi di sini dalam pasal 4 ini Paulus mengajarkan bagaimana orang Kristus harus memandang dirinya juga Apolos, juga Kefas, juga semua hamba-hamba Tuhan. Jadi ia menghendaki agar jemaat Kristus memandang hamba Tuhan atau pelayan bukan sebagai penguasa gereja, bukan sebagai hamba Tuhan, bukan penguasa gereja. Mereka harus memandang mereka sebagai hamba Kristus yang dimiliki oleh jemaat ya. Mereka adalah orang yang dipercayakan rahasia ya, rahasia Allah, yaitu apa? Stewards, kalau dikata steward of mystery of God. Jadi semua rahasia dari misteri apa yang Tuhan, rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Para penata layanan itu bukan
pemilik. Ya, bedakan, harus bedakan ya. Steward mereka hanya penata layan, mereka adalah pelayan Tuhan, melainkan bukan pemilik, melainkan yang untuk sementara dipercayakan untuk mengelola. Ya, di sini memang khusus ayat ini bicara mengenai mengenai hamba-hamba Tuhan mereka. Mereka kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan kita merasa bahwa wah kita ini lebih hebat. Enggak. Paulus pun menyebut dirinya sebagai pengelola rahasia Allah. Kita semua sebagai hamba Tuhan kita adalah pengelola rahasia apa? Rahasia firman Tuhan ya. Firman apa? Mengapa firman Allah merupakan satu rahasia? Karena pada waktu itu bagi orang Yahudi, firman Allah hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja sebagai umat pilihan. Akan tetapi ketika firman Allah dibukakan dalam perjanjian baru, ya, baik melalui pelayanan Petrus maupun Paulus, semua rasul-rasul mereka menyatakan semua bagi kita juga orang-orang yang bukan Yahudi, ya, tapi kita menerima itu adalah satu hak istimewa. Bagaimana kita itu dipilih juga, kita dipilih Tuhan. Apa yang boleh dituntut oleh seorang hamba Tuhan? Orang Korintus menuntut kefasihan lidah. Orang Korintus hikmat yang tinggi, ya. Orang-orang banyak kan dituntut oleh hamba Tuhan, mereka harus jago ngomong lah. Mereka harus kepemimpinan yang berkarisma, ya. Tapi dikatakan bahwa yang boleh dituntut oleh jemaat supaya mereka atau hamba-hamba Tuhan itu dalam konteks ayat ini, dalam konteks 1 Korintus, mereka yang harus dituntut bukan karena mereka pintar atau mereka punya intelektual tinggi segala macam. Yang harus dituntut kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan, mereka hamba dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya ayat berapa tadi? Ayat 2. Dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, ya. Apolos dapat dipercaya, Kefas yaitu Petrus dapat dipercaya, Paulus dapat dipercaya, ya. Itulah yang harus ya. Karena ketika kita dapat dalam ada terjemahan menggunakan istilah trustworthy, layak untuk dipercaya. Ada istilah dalam bahasa lain, ya. Ada yang dikatakan juga dia harus menggunakan, ada yang menggunakan istilah apa? Faithful, ya, setia, ya. Jadi mereka harus orang-orang yang setia, mereka harus dapat dipercaya, mereka yang layak dipercaya, ya. Ya, jadi itu yang kita belajar hari ini. Masih banyak yang bisa kita bahas dari firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Firman cukup singkat, tapi kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya, yang tidak boleh saling menghakimi. Kami menyerahkan penghakiman kami pada Engkau Tuhan. Kami percaya ada waktunya ketika kami semua akan diperhadapkan Tuhan dalam penghakiman Maha Kudus, ya. Kami mau Tuhan supaya kami untuk saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau, kami bisa dipercaya Tuhan. Karena apa? Karena ketika kami menyampaikan Injil, ketika kami memberitakan firman Tuhan, firman yang kami terima, kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Kami berikan bukan hanya firman Tuhan, tapi dengan tindakan kami juga Tuhan. Apa yang kami lakukan segala, bukan apa yang keluar dari mulut kami, tetapi apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengasihi bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan tindakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami lebih beriman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan siang hari ini acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami akan masuk dalam syafaat pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau masuk di dalam pokok doa? Dipersilakan. Yang mau didoakan? Mungkin ada Bapak Ibu. Ya, shalom Bu Tirta. Silakan Ibu Pan. Mohon dukungan doanya buat Daniel. Ini minggu-minggu penilaian hasil riset yang kemarin, hasil Baik. dokumen-dokumen yang sudah dikirim. Kiranya semua itu Iya. boleh menjadi berkat dan Daniel hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah hasil apapun Baik. yang dinilai itu yang dari Tuhan Yesus yang terbaik. Terima kasih Bu Tirsa, Tuhan berkati. Amin. Ya. Silakan ada lagi mungkin yang sudah mau didoakan juga pagi hari ini. Kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu Bapa pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Kemal Mamsung Tuhan. Sertai berkati beliau Tuhan dalam setiap usaha upaya yang sudah dikerjakannya, kiranya boleh berhasil. Dan segala sesuatu yang beliau kerjakan adalah berdasarkan kasih karunia dan kehendak Bapa di surga yang terjadi atas kehidupan beliau. Bersama dengan istri terkasih Ibu Weni, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan, kekuatan, serta langkah juang bersama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi pelayanan mereka dimanapun juga mereka ditempatkan. Pada saat ini juga kami mau berdoa khusus bagi Pastor Linda Memusung Tuhan di dalam setiap pelayanan beliau sebagai gembala Tuhan, di pelayanan di Puncak bersama dengan suami dan keenam anak mereka Tuhan. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh berhasil, boleh mendatangkan berkat tersendiri dalam kehidupan mereka secara berumah tangga maupun juga secara berjemaat. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama Bapa di surga boleh terjawab tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur untuk Ibu Ira Leni Mapa bersama dengan suami, Pak Ivan, bersama dengan anak cucu menantu yang sampai hari ini Tuhan jaga pelihara mereka semua Tuhan, baik di Jakarta maupun di Denpasar. Keluarga besar boleh dijaga, dipelihara, dan segala sesuatu yang mereka perlukan boleh dipenuhi secara kebutuhan mereka sehari-hari, secara langkah juang mereka untuk mendatangkan hasil yang terbaik bagi kebutuhan keluarga besar Tuhan. Kiranya boleh selalu terjawab tepat pada waktunya. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Julius Go yang selalu juga bersama-sama dengan kami dalam setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa khususnya bagi Ibu istri terkasih yang mendampingi Ibu Trevi bersama dengan anak-anak. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan sebagai hamba Tuhan yang diberkati. Mereka boleh menjalani segala sesuatunya dengan percaya sungguh ada pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya bagi kehidupan mereka sebagai jemaat, sebagai orang yang melayani, sebagai keluarga berkeluarga, saudara bersaudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Apalagi pada pagi hari ini kami selaku saudara bersaudara tengah-tengah keluarga Fransiskus, kami juga sedang mengalami kedukaan, namun semuanya sudah teratasi. Dan pada saat ini juga kami akan berkumpul bersama setelah kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana karunia kasih karunia Tuhan yang terjadi atas kehidupan saudara kekasih kami yang Tuhan panggil, dan Bapak Johnson Fransiskus Tuhan sudah berdamai di Bapa di surga. Anak terkasih yang ditinggalkan baru usia 14 tahun, kiranya Tuhan menyertai memberkati dia
Dan juga kami juga percaya bahwa ada pertolongan Tuhan sebagai anak yatim piatu yang sudah ditinggal bapak mamanya Tuhan. Kami serahkan juga anak terkasih ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga pada saat ini mau berdoa khusus bagi keluarga daripada Ibu Fani Saswita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Ibu Fani dalam penyertaan Tuhan, dalam keberkatan yang bersama dengan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Ibu Fani adalah milik-Mu, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terutama kami mau berdoa khusus bagi Daniel Tuhan, yang pada minggu-minggu ini adalah penentuan baginya di tengah-tengah pekerjaannya. Kami sangat percaya Tuhan, apa yang dia buat baik Tuhan pasti akan mendatangkan hasil yang terbaik. Namun di balik semuanya itu Tuhan, nama Kristuslah yang semakin dipermuliakan ketika Daniel berhasil Tuhan keluar daripada segala kinerjanya di dalam perusahaan di mana dia berada. Kami juga berdoa khusus bagi Daniel, bagi masa depannya, bagi pasangan hidup yang terbaik baginya Tuhan. Kami serahkan juga segala kerinduannya hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami mau mengucap syukur untuk Mami Tina Diana Tuhan sebagai oma, sebagai orang tua bagi Ibu Fani bersama dengan Pak Jonathan juga Tuhan, Johannes juga Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai memberkati Mami Tina Diana Tuhan dalam segala usaha upaya yang dikerjakannya kiranya boleh berhasil. Dan dalam segala usaha yang dilakukannya itu, semuanya itu adalah kasih karunia dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Hamba juga percaya Tuhan bahwa pendeta Yohanes, parapat Tuhan diberkati, dijaga, dipelihara bersama dengan istri dan ketiga anak mereka Tuhan. Kiranya boleh mendatangkan berkat tersendiri dalam setiap usaha upaya yang mereka kerjakan. Dan nama Kristuslah semakin dipermuliakan dalam setiap rancangan kehidupan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Saat ini pula Tuhan, kami mau berdoa, khususnya Tuhan, apapun juga yang kami kerjakan, kiranya boleh berhasil, dan apapun yang kami rindukan, kiranya boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi kehidupan kami selanjutnya. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan apapun juga di pergumulan daripada saudara bersaudara yang ada di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan mau menjawab indah pada waktunya. Hamba juga mau berdoa bagi Ibu Nori Tuhan yang selalu juga setia melayani, setia juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu Nori Ani Tuhan, untuk masa depannya Tuhan, untuk kehidupan pribadinya dari waktu ke waktu, kiranya nama Kristus saja semakin dipermuliakan. Hamba tahu Tuhan, banyak perkara yang terjadi atas kehidupan mereka, namun satu hal yang kami imani Tuhan, jikalau kami berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga, maka Engkau akan menjawabnya indah pada waktunya. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan segala kerinduan kami bagi bangsa negara kami, bagi lingkungan kami, agar nama Kristus semakin dipermuliakan. Dan kondisi alam yang sedang tidak baik-baik saja, kami serahkan sepenuhnya kepadamu Bapa, karena kami percaya rancangan Tuhan bagi kehidupan kami adalah tepat pada waktunya. Kami tahu Tuhan, apapun juga yang menjadi kerinduannya Tuhan, boleh terjawab indah pada waktunya. Saat ini Tuhan, kami percaya juga Tuhan, apapun juga yang menjadi usaha-usaha yang sedang kami kerjakan, boleh berhasil atas perkenanannya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, akhirnya Bapa, ketika kami mau berdoa sungguh-sungguh, mau menyerahkan sepenuh hati, apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami, maka kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mohon maaf. Kita langsung masuk ke acara diskusi. Oke, firman Tuhan sudah jelas. Hari ini adalah 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Ya, ini tentang bagaimana di situ dikatakan konteksnya adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Tuhan adalah satu-satunya hakim yang akan menghakimi kita. Kapan dihakimi kita? Ayat 5 dikatakan pada sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sebelum Tuhan datang, yaitu sebelum. Oke, silakan ada yang bisa mulai. Bagaimana kita mengamini firman Tuhan hari ini. Di situ kita belajar, yaitu sebagai para hamba Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dalam Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kelahiran, dilahir barukan oleh Tuhan, sudah mengalami pemulihan, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengaku bahwa dia ini orang berdosa, ya, persyaratan-persyaratan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yaitu kalau kita belajar di sini supaya kita itu dapat dipercaya, ya, menjadi orang yang dapat dipercaya, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita Gak usah pikirkan penghakiman manusia. Penghakiman manusia itu nggak penting buat dalam konteks firman Tuhan ini. Yang penting bagaimana kita nanti akan dihakimi oleh Allah. Di ayat 5 di situ dikatakan pada akhir zaman kita akan dihakimi. Dia akan menerangi juga yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan dinyatakan, memperlihatkan apa rencana-rencana manusia dalam rencana hati kita juga. Kalau kita belum dalam Tuhan, itu akan dibukakan semuanya, ya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian ketika kita betul-betul ada di dalam Tuhan, ya. Ketika kita tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, ya, kita juga terbuka bagi Tuhan, makanya kita akan menerima puji-pujian. Firman Tuhan bilang begitu nih di 1 Korintus 4 ayat 5. Mungkin siapa yang duluan? Shalom, Nori, kita buka mic. Pastor. Ya, silakan Nori. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan. Sangat luar biasa pagi hari ini. Terima kasih semuanya, ibu-ibu hebat. Iya, tadi Tuhan adalah hakim ya. Jadi, tadi aku dengar Pastor bilang, kita ini bukan pemilik, tapi cuma dikasih kepercayaan ya, Pastor, untuk mengelola, untuk melayani Raja segala Raja. Karena itu, kita harus lakukan yang terbaik dengan segenap hati. Memang sih tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan buat Nori ya. Apa yang aku udah lakukan untuk Tuhan itu nggak pernah sebanding, sama seperti biarpun kita buat banyak, buat ibu yang lahirin kita nggak akan bisa terbalas gitu ya, Pastor ya. Jadi tadi saya harus belajar menjadi orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, nggak harus dilihat orang ya, tapi Tuhan mengawasi hidup kita masing-masing, aku secara pribadi. Jadi sekecil apapun yang dipercayakan, apapun itu, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, kan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan kan itu sama aja kita sama aja itu melayani ya, Pastor. Baik di pelayanan di gereja ataupun kita di marketplace atau di pekerjaan kita masing-masing, kan apa saja yang ditemukan tanganmu kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi memang kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, itu biasanya terlihat dari hal-hal kecil ya, Pastor ya. Kita dilatih dari hal-hal sederhana, kita belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya ya. Kalau mencari orang yang dapat dipercaya di dunia aja itu sulit, apalagi dari sudut pandang Tuhan ya, Pastor. Jadi kalau kita sampai
ada sampai hari ini berdiri karena kasih karunia Tuhan, dipercayakan pelayanan ini itu. Berarti Tuhan tahu, pastor, kita ini kan buatan Tuhan ya. Kita ini dibuat Tuhan berharga di mata Tuhan. Jadi kita dikasih kepercayaan yang luar biasa ya, melayani raja segala raja, bukan melayani raja di bumi yang hanya misalkan kayak presiden cuma berapa lama gitu ya, pastor. Tapi Tuhan itu selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Dia Ya, penguasa, dia raja, tapi dia juga yang sudah menyerahkan nyawanya buat saya pribadi, buat kita semua. Dan dia percayakan kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, penata layan yang Tuhan tahu ya, dengan karyanya Tuhan ya, kita juga bisa berkarya untuk melakukan yang terbaik. Terus melatih diri untuk dapat dipercaya ya. Meskipun nggak dipuji orang, nggak dipuji pendeta, nggak dipuji siapa-siapa ya. Di tempat-tempat tersembunyi apa yang kita buat seperti untuk Tuhan, mungkin kita nggak dapat A plus ya dari orang. Tapi Tuhan kan lihat ya, pastor. Karena suatu hari nanti kita akan dihakimi Tuhan. Segala sesuatu hidup kita itu seperti video yang terbuka, nggak ada yang tertutupi. Semuanya Tuhan lihat, hari-hari kita bagaimana. Tuhan tahu keadaan kita, mungkin kita lelah, kurang sehat, tapi harus menjadi orang yang dapat dipercaya, belajar bertanggung jawab, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Kalau kita mau untuk manusia pasti kita udah lari ya, pastor ya, udah nggak mau, kecewa gitu, karena manusia kadang-kadang perlakuannya nggak adil, tapi Tuhan itu adil kok. Tuhan itu pembalas yang ajaib ya. Jadi kalau manusia misalkan kita buat sesuatu nih, kita nggak dapat apa-apa nih. Tuhan tuh lihat apa yang kita buat sekecil apapun kan untuk Tuhan. Nanti kata Tuhan, upahmu tepat 2 kali lipat. Dapat upahmu tepat 2 kali. Ya udah, pegang janji Tuhan. Jadilah jadi hamba yang bisa dipercaya, penata layan yang bisa dipercaya. Sekalipun itu mungkin di balik layar ya. Entah angkat kursi kayak di gereja. Aku dulu sebelum guru sekolah minggu cuma pendamping pastor bertahun-tahun. Ya, angkat kursi pun jadilah, ngapain pun jadilah, kan melayani juga. Ya melayani nggak harus berdiri di mimbar ya. Artinya bukan itu yang kita kejar. Tapi kalau kita sampai dipercayakan Tuhan menjadi penata layan Tuhan, ya raja segala raja, pemilik segala sesuatu, itu luar biasa ya. Eh, untuk bertanggung jawab tiap-tiap hari, tanggung jawab supaya nanti ketika kita ketemu sama Tuhan, kita eh, kita lihat Tuhan tersenyum, kau hambaku yang baik ya. Itu luar biasa, itu yang Nori nanti-nantikan, pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. ya, makasih Nori. Ya, diulangi lagi tadi Nori. Ya, penata layan kita adalah hamba Tuhan. Bukan milik ya, tapi untuk sementara waktu dipercayakan untuk mengelola. Kalau dalam teologi ada teologi penata layanan. Ya, teologi penata layanan itu adalah teologi of stewardship, di mana gimana di situ dikatakan intinya adalah dalam teologi itu, di situ seluruh kehidupan yang kita miliki adalah semacam ujian. Ya, apa yang kita punya ini adalah semacam ujian. Apakah kita setia mengelola pinjaman yang untuk sementara yang dititipkan kepada kita? Semua yang kita miliki adalah ketika kita tahu semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dititip kepada kita. Untuk apa? Untuk kita garap, baik keluarga kita, baik kekayaan kita, baik kemampuan kita, ilmu apapun, teologi kita, atau baik kesempatan, potensi kita, bakat kita, talenta kita, segala macam. Itu dititipkan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, itu adalah teologi penata layanan ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Oke, silakan. Adalah yang lain? Terima kasih buat Bu Nori. Saya dikuatkan oleh kesaksian Bu Nori. Oke, next. Mami Tina, nggak terlalu banyak nih hari ini. Silakan. Ya, sebentar, Pastor. Sini Lalisa, shalom semuanya, Pastor Kemal, Shalom Mami. Ibu Weni, ya.
tadi saya juga agak terlambat, maaf ya kami. Jadi baru sekarang bilang morning glory ya. Untuk semuanya, ada pun juga Bu Ira, Tuhan Yesus berkati ya. Ibu Tirsa terlebih sudah berdoa syafaat untuk Daniel, untuk kita semua ya. Itu juga satu-satunya luar biasa Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup Ibu Tirsa sehari-hari. Jadi Tuhan adalah satu-satunya hakim. Kita bahas 1 Korintus 4 ini ya. Dia hendaknya orang mandang kami. Kita sebagai hamba, saya juga, kita kan hamba Tuhan. Tuhan, kita adalah bukan pemilik. Kita ini hanya pengelola. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Karena yang pemilik itu adalah Tuhan Yesus. Pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Jadi sampai saat ini sekarang kita sebagaimana masih ada. Dikasih nafas hidup. Saya sebagai hamba, kita semua sebagai hamba, harus dapat dipercaya ya. Jadi tidak terlebih dalam, tidak boleh menghakimi. Itu harus punya hati yang humble ya. Hati yang seperti Tuhan Yesus. Walau dia pencipta langit bumi, dia mau taat dan setia, bahkan rela mengosongkan diri sebagai manusia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Karena itu, kita juga harus mempertanggungkan kepercayaan Tuhan Yesus sebagai kita yang percaya, diangkat menjadi anaknya, menjadi miliknya. Walaupun kita sebagai hamba, kita hamba harus taat dan setia, karena Tuhan Yesus juga dia pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia taat dan setia. Jadi kita yang diciptakan ini hanya dari debu, diciptakan oleh tangan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus bertanggung jawab untuk itu. Supaya kita menjadi terang, menjadi garam, terutama satu di keluarga, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetangga kita, kanan kiri bukan belakang, terlebih juga dalam kita yang ada di PBS ini ya. Satu hati, satu roh, kita saling mendukung lah. Nggak ada yang istimewa, hanya Tuhan Yesus paling istimewa. Kan hanya dia Allah yang sempurna, Allah yang maha kudus, maha sempurna. Jadi kita juga harus satu-satunya juga merendahkan diri di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena itu, karena firman juga berkata, orang yang tidak mempunyai kasih, kita tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Allah kita itu adalah kasih. Jadi untuk kita, jangankan sampai kita dipercaya, karena tanpa kita mempunyai kasih, tak mungkin kita percaya kepada Tuhan Yesus yang begitu maha kudus, maha suci ya. Itu pertolongan kita hanya dari Allah Roh Kudus. Makanya kita harus makin ini akhirnya ini bagi kita sekarang ini yang masih Tuhan beri nafas kehidupan, kita ini hidup di akhir zaman. Waktunya sudah sangat singkat, sangat dekat. Di Wahyu 1 ayat 3. Kita ini bertobatlah ya, karena kerajaan Allah ini zaman akhir, zaman dekat. Ini zaman akhir yang sudah sangat dekat, sangat singkat waktunya. Janganlah kita berleha-leha untuk kita supaya makin dipercaya oleh Tuhan ya. Dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita nggak dipercaya, seperti Rasul Paulus bilang, kita sebagai hamba Tuhan juga, dia sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati kita, lihat dari buah-buah roh, dari hidupku sehari-hari. Apa yang sudah kulakukan, terutama dalam keluargaku. Karena yang tahu kita 100% orang yang tinggal bersama kita. Sama seperti saya dengan anak-anak, dengan Daniel, dengan Lisa saat ini. Ya. Karena kalau juga orang yang paling tahu tentang saya adalah yang tidur bersama saya, seperti Pastor Yohanes sudah bilang kan. Yang tahu siapa suaminya, seperti Pastor Kemal, adalah Ibu Weni. Yang tahu Ibu Weni adalah Pastor Kemal sebagai suaminya yang tercinta. Jadi kita itu harus menjadi kita hidup ini harus menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca orang. Terutama dalam keluarga, juga bagi sama kita yang ada di PBS, bukan hanya saya bilang, jangan ada bohong. Sedikit pun seperti kemarin kita bahas dengan Yohanes ya, lebih dalam lagi
Jadi tidak ada dosa kecil, tidak hanya oh iya kita just kidding kita bilang padahal itu sudah dosa di hadapan Tuhan, itu berat sekali bagi Amin. kita orang percaya. Jadi Allah Roh Kudus mampukanlah kita lebih takut Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan semuanya tidak bisa saya menjadi orang dipercaya. Harus takut akan Tuhan, taat dan setia. Karena perintah Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus Allah yang sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, dan dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Amin. Amin. Jadi kita pelaku firman. Dengan roh takut Tuhan, cinta Tuhan, cinta sesama, Roh Kudus sanggup menolongku. Bila aku berjuang mati-matian, rajin berdoa, baca firman, supaya aku oleh petua Roh Kudus aku menjadi pelaku firman. Aku harus punya kasih, nomor satu kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, tidak pandang bulu, tidak pandang rupa, tidak pandang harta, bahkan orang yang paling hina di dunia. Aku harus sama mengasihi kasih seperti kasih Yesus. Dia Amin. tidak membalas berdoa bagi orang yang menganiaya kami. Amin. Itu luar biasa beratnya. Tapi Allah Kudus sanggup menolong kita orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang setia. Amin. Terima kasih Mami. Ya. Jadi kita harus dapat dipercaya. Ya. Karena itu adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita nggak dipercaya, wah, apalagi Tuhan yang nggak mempercaya kita, waduh, ya harus dapat dipercaya. Oke, next, ada yang lain? Ada yang menarik nih ayat terakhir nih, ayat 5. Kelak tiap orang akan menerima pujian. Apa sih maksudnya? Tiap orang, semua dari kita akan menerima pujian dari Allah loh. Ya, otomatis kalau ketika kita nggak menghakimi, ya, ketika kita tidak menghakimi, ya, ketika kita dapat dipercaya, ya, sesuai konteks. Tapi di sini kelak tiap orang, ini bukan Rasul Paulus positif thinking aja, ya dia hal yang positif lah dia bicara supaya orang seneng, enggak gitu juga gitu. Kira-kira kenapa tiap orang, Mami, kita tahu nih, Rasul Paulus tahu persis orang-orang di Korintus itu orang-orang berdosa, orang banyak ini sebelumnya dia pilih-pilih kan, dia pilih-pilih hamba Tuhan, dia maunya Allah, dia maunya Bela, dia mau Apolos lah, Kefas lah. Tetapi di sini di akhir mengenai hal penghakiman, kelak tiap orang menerima pujian dari Allah. Artinya apa? Atau ada yang mau kesaksian yang lain? Silakan. Aku coba ya. Yuk. Kalau pertanyaannya Pastor Kemal adalah itu, aku kembali lagi ke ayat 1 nih, gitu ya. Karena dipercayakan rahasia Allah, ya kan? Dipercayakan rahasia Allah itu kita kan berperan, kita tidak menyatakan pada saat itu aja, tapi kita lakukan ke aplikasi kita pada saat ini ya. Jadi kita diberikan peran sebagai, perannya apa nih? Dipercayakan rahasia Allah. Itu perannya itu banyak. Ya, kita bisa seperti tadi yang Norin katakan, salah satunya sebagai pengurus, penata layan di gereja, atau apa yang terpenting juga adalah amanat kudus. Kita harus menyampaikan itu karena itu bagian dari kita, karena kita sudah dipercayakan. Lalu hal ini bukan hak istimewa sebetulnya gitu ya, tapi ini tanggung jawab. Jadi kalau kita lakukan hal yang asal-asalan atau salah-salah atau gimana gitu kan, bagaimana kita bisa mendapatkan yang tadi Pastor bilang gitu, kita akan menerima pujian dari Allah. Jadi kita harus melakukan ini semua
dengan benar dan tidak melakukan di luar kehendak Allah, barulah kita mendapat itu. Itu ya, saya coba menjawabnya dengan begitu. Terima kasih, Pastor. Thank you. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Kira-kira ini di penutupnya itu kan memang kita nggak boleh nggak menghakimi. Terima kasih tadi. Bagaimana rahasia itu kita pegang dan supaya kita dipercayai, supaya kita melakukan sebagai penata layanan Tuhan, itu segala sesuatu dititipkan kepada kita untuk apa? Untuk kita menyampaikan, untuk kita bawa kembali kepada Tuhan. Ya. Di situ dikatakan bahwa kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, Tuhan akan memuji kita. Ini bukan makanya tadi bukan cuman buat senang-senangin kita akan dipuji Tuhan, enggak gitu. Ada lagi? Si Weni, silakan Bu Weni. Oke, aku juga mencoba menjawab ya dari pertanyaan yang ayat terakhir itu. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tiap-tiap orang. Jadi maksudnya di sini khususnya mungkin lebih spesifikasi kepada eh, hamba-hamba Kristus yang penata layanan tadi. Jadi setiap orang itu yang memenuhi syarat ya, yang tadi yang bisa dipercaya, yang eh, nggak sebagai komentator, tapi yang tanpa disadari akhirnya menghakimi. Nah, di sini yang kalau saya bisa katakan, sebenarnya hamba-hamba ini banyak yang bisa dipersalahkan dalam pelayanan mereka yang terbaik sekalipun ya. Namun, kalau saya boleh katakan di sini, kesetiaan mereka ini dipuji dan dimakotai olehnya pada saat mereka itu ya dicela kek, difitnah kek, atau mereka itu udah nggak apa mereka menghalau semua cemooh celaan yang nggak adil kepada mereka, justru mereka memperlihatkan semuanya itu dengan keadaan mereka tetap fokus pada pelayanan, nggak fokus kepada eh, komentator atau perkataan orang. Eh, Kalau saya boleh katakan, ada istilah nih, apa kata dunia gitu. Tapi mereka fokusnya adalah kepada apa kata firman Tuhan. Eh, Kalau saya ngelihatnya, salah satu bahwa setiap-setiap orang akan menerima pujian itu, jadi sebenarnya di sini adalah tantangannya buat kita nih orang Kristen, bisa nggak bersabar menanggung celaan yang tidak adil kepada yang menurut kita nih, gue udah lakukan ini loh, gue udah ambil bagian itu loh, gue udah bayar harga baik tenaga, baik waktu, bahkan baik udah invest dengan dana kita. Nah, tapi di sini yang menariknya adalah orang Kristen bisa nggak bersabar. Dan kalau mereka tahu bahwa hari seperti dalam setiap pelayanan mereka itu akan tiba seperti yang tadi, orang hanya memandang sebelah mata atau orang nggak sesuai ekspektasi mereka, tapi hati mereka tetap bisa bersaksi bahwa hidup mereka itu lurus, fokusnya hanya untuk melayani Tuhan. Jadi jangan takut bahwa pelayanan atau perkataan orang yang tidak membangun itu, ingat ada hakim atas semua orang itu. Dalam orang boleh mencela, orang boleh memfitnah, orang boleh berkomentar apa, tapi ada hakim yang akan memuji di kehidupan nanti. Kalau saya boleh mungkin mengatakan demikian. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ya.
makin makin dapat lagi ya. Jadi orang-orang yang mengalami penganiayaan segala macam itu ada upah yang nanti akan diterima, yaitu kelak tiap-tiap orang menerima pujian dari Allah. Oke, ada lagi Bu Tirsa? Oh ya, Siap. silakan. Jadi tadi saya sebetulnya mau bahas mengenai penghakiman, mengenai hal-hal yang baru saja diungkapkan oleh Ibu Weni ya. Jadi saya mengalami sendiri ya secara pribadi bagaimana ketika kita terlibat di dalam pelayanan, dimulai dari awal kita mulai belajar untuk mengerti mengenai apa yang namanya pelayanan ya kan, tetapi kita belum bisa menghayati sepenuhnya ketika kita belum mengalami yang semacam penghakiman dari orang, yang semacam dicemooh, dikatakan yang kita tidak lakukan, dibilang kita lakukan, itu semuanya proses yang mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita secara pribadi. Dan saya merasakan itu siang dan malam, dan saya menikmati itu semuanya ketika saya mampu untuk melewati masa-masa seperti itu. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin, Pastor Kemal, bahwa apapun juga yang menjadi bagian kita di dalam pelayanan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, bukan untuk manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya pegang selalu. Sehingga saya tidak merasa bahwa pelayanan itu satu beban buat saya. Tidak. Pelayanan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang setiap harinya tuh ada hal baru yang saya bisa terima. Sehingga saya sukacita, dimanapun juga saya ditempatkan, saya merasa bahwa di situ Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud. Dan ketika saya tidak dipakai lagi atau tidak ditempatkan di tempat itu, maka saya pikir bagian lain yang Tuhan akan berikan kepada saya. Nah, seperti itulah yang saya secara pribadi alami, dan seperti yang tadi Ibu Weni sampaikan, itu yang saya sangat aminkan gitu, bahwa seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mau menjalani firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Bu Tirsa yang sudah jam terbangnya tinggi melayani Tuhan. Maaf. Ya. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan atau orang yang sudah berjerih payah, sudah membayar harga, membayar waktu, kadang-kadang semuanya itu tiba-tiba nggak ada yang menilai, malah dijelek-jelekin. Ya, kadang-kadang itu ya, itu seakan-akan apalagi ketika kita banyak memberi, ya banyak memberi gini-gini, kayaknya kok nggak dipandang sebelah mata gitu. Intinya adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ketika kita lakukan untuk manusia kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, itu secara global kita memang banyak, benar banyak yang menyakitkan gitu. Tetapi kita harus tahu yang kita lakukan itu untuk siapa gitu. Ada yang tambahan, Bu Fani? Baik, Pastor. Baik, Pastor. Terima kasih buat firman hari ini. Saya ini mungkin nggak tahu ya ini konteksnya atau di luar konteks ya, tetapi pasti yang sehubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kata-kata dipercaya itu meaningnya bukan belief, tapi trust. Jadi saya setuju tadi dengan kata-kata Pastor Kemal, sangat memberkati adalah apakah kita orang yang worthy trust gitu, orang yang trustworthy, orang yang layak menerima kepercayaan itu. Karena kalau kepercayaan dari manusia kadang-kala bisa kita beli. Tapi yang paling penting kan kita sekarang kan mencari orang yang dipercaya Tuhan. Nah, kita baca dulu lah ayatnya ya, Pastor. Tadi kan Pastor udah kasih kita kan di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Kita udah bahas tadi ya.
apa sih kalau saya mendapatkan kata-kata nanti mendapat pujian itu, saya agree sama Bu Tirsa sama Bu Dokter tadi bahwa gini, apapun yang kita lakukan, lakukan aja lakukan itu seperti apapun bentuknya itu seperti untuk Tuhan. Memang harus untuk Tuhan gitu, bukan kata-kata sepertinya salah ya, tapi memang itu udah harus untuk Tuhan. Karena kalau untuk manusia pasti kecewa. Karena kalau kata-kata yang nanti kita mendapat pujian itu gini, suatu saat kita kan akan duduk di takhta pengadilan Allah. Nah, di situ kita baru nggak usah peduli apa yang kata manusia itu betul. Jadi karena nanti kita harus mendapatkan kata-kata pujian itu gini loh. Kita dapat mahkota itu gini. Tuhan bilang, sabaslah kau hambaku. Kan itu yang kita tunggu dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan sabaslah kau hambaku, berarti kita udah dapat yang namanya mahkota kehidupan, hidup kekal. Itu ya kalau meaningful dari kata-kata pujian kelak. Ya manusia boleh bilang apa aja. Nah, kita harus baca nih ayatnya nih, Pastor. Kalau kata-kata orang yang dipercaya itu, saya selalu memegang ini sih, Pastor, 1 Timotius 4 ayat yang 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berat, berat banget. Tapi ini yang berkenan sama Tuhan. Kalau kita mau jadi orang yang dipercaya Tuhan, yang kelak mendapatkan pujian, dia berkatakan, sabaslah kau hambaku. Ini harus kita pegang, 1 Timotius 4, yang 12b ini ya, yang maksudnya yang tentang konteks hari ini itu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik itu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kayak tadi Mami bilang, kasihmu, dalam kesetiaanmu, yaitu sabaslah kau hambaku, itu kan artinya orang yang setia sampai akhir, dan dalam kesucianmu, berarti menjaga hidup kita. Kalau tentang konteksnya apa itu penghakiman, kita bisa belajar tuh dari Roma. Kita bisa belajar di Roma 14. Karena hari ini membuat kita jadi banyak belajar ya. Ini kan tentang ini kan Roma ini kan ditulis oleh Rasul Paulus ya. Karena kita semua ini harus kalau di sini sih yang saya ambil itu intinya adalah tetapi mengapa kamu menghakimi saudaramu atau mengapa kamu memandang rendah saudaramu? Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, itu yang katanya Roma 14 ayat 10. Kalau kita mau lebih jelas konteks penghakiman, kita baca di Roma 14 ayat 10 sampai sampai 12. Tapi yang hari ini konteks yang Pastor Kemal bagikan pada kita untuk belajar firman Tuhan, saudara terkasih dalam PBS Ministry mungkin akan mendengarkannya melalui tayangan YouTube. Konteks penghakiman itu memang cuma milik Tuhan, kita bisa belajar dan belajar lagi di Roma 14 ayat 10 itu. Saya ulangin lagi ya. Tetapi mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapa kamu memandang rendah saudaramu? Misalnya pendeta A lebih ini lebih ini, temanku ini lebih oke, temanku ini nggak oke. Nah, ini kita belajar dari sini. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, itu kalau kata-kata kenapa kita harus tahu memposisikan diri kita. Karena apa yang kita ukurkan sama orang akan diukurkan lagi bagi kita. Nah, kalau kita mau konteks menghakimi, nah inilah konteks menghakimi. Tetapi kalau kita pakai konteks tadi orang yang dipercaya yang tadi di 1 Timotius 4 ayat 12b. Nah, kalau kembali kepada tadi Pastor Kema sangat memberkati, trustworthy, nah itu lebih berat lagi. Karena trustworthy yang kita dapat, kita pilihnya dari Allah, Pastor. Gitu. Jadi kita harus berlaku itu. 1 Timotius 4 ayat 12b itu, Pastor. Gitu kalau saya dapatnya. Terus, kalau yang dapat pujian itu, kita harus setia itu sampai akhir. Nanti kan Tuhan yang menilai kita. Tadi kan udah dibilang kan, setiap orang akan duduk di takhta pengadilan Allah. Itu firman Tuhan yang bilang ya, di Roma 14 ayat 10. Nah, kalau dengan konteks yang hari ini itu, konteks penghakiman. Tapi kalau pujian ya itu, karena nanti kita waktu duduk itu kita akan mendengar Allah itu bilang apa sama kita. Kalau dia katakan Pastor Kemal, Pastor misalnya Bapak Peter ya nama Pak Pastor Kemal kalau nggak salah saya lupa. Kemal Mamusung, sabaslah kau hambaku. Itu pujian yang paling kita itu kalau udah dibilang itu sama kita, goal kita Pastor, hidup yang kekal gitu. Karena ya mungkin kita terima kasih ya Pastor Kemal. Pastor Kemal membuat saya jadi kontekstual banget belajar dari mana ke mana. Saya sangat menghargai itu gitu tentang hal-hal yang sehubungan dengan seperti itu. Karena jadi membuat kita itu lebih ngerti firman Tuhan itu mau ke apa makna yang sebenarnya dan dalamnya. You dipercaya itu trustworthy itu apa? Bukan penilaian manusia karena kita akan
duduk di tahta pengadilan, dan tahta pengadilan itu pasti kita hadapi karena kita kan orang percaya. Kalau orang nggak percaya kita nggak usah ngomongin di sini karena udah pasti kan dibilang dicampakkan kan. Itu tapi itu kedaulatan Tuhan ya. Tapi kalau konteks Alkitab ini kan seperti itu, hidup kekal atau binasa kekal kan. Kita sebagai orang percaya di sini tadi Pastor Kemal udah bilang dari awal. Kita hamba-hamba Tuhan loh. Orang yang mengerti tata layanan bagaimana melayani Tuhan. Nah, itu kita nanti. Jadi nggak perlu menghakimi orang lain, nakar-nakar orang lain. Takar aja dirimu karena itu akan dipakai bagimu. Itu kalau kita ada ayatnya juga itu. Saya bacakan lagi ya. Karena saya lagi belajar konteks nih dari Pastor Kemal. Di Lukas 6 ayat 38, ayat ini mengatakan, berilah dan kamu, di ayat yang pertamanya ya, ayat Alkitab itu sesuai banget tuh yang di prinsipnya itu di Lukas 6 itu ya, dikatakan di gini, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar dalam keharibaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai akan diukur kepadamu. Itu. Jadi itulah Pastor. Saya nanti mau minta tanggapan Pastor loh dengan apa yang saya nyatakan ini. Karena saya tipe orang kalau apa yang saya ucapkan ini, saya sangat terberkati kalau Pastor Kemal akan mengatakan 1-2 konklusi walaupun mungkin 1-2 menit gitu, 1-2 menit atau 1-2 kata. Karena saya jadi tahu, oh yang ini yang harus saya pakai gitu loh Pastor. Karena itu tadi saya pakai 2 itu, yang 1 Timotius 4 ayat 12b, sama tadi yang kita udah baca di Roma 14 ayat 10 itu Pastor. Apa makna penghakiman, apa yang trustworthy, dan apa yang orang yang dapat dipercaya. Terima kasih ya Pastor, mohon pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati Pastor, terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Ya, memang kalau kita belajar Alkitab secara keseluruhan, ya ada banyak penghakiman di sini beda sama penghakiman di sini. Maksudnya bukan berbeda 180 derajat, enggak gitu. Tapi sesuai dengan konteks, ya sesuai dengan konteks yang dibicarakan ini. Makanya saya sebetulnya ketika saya sampaikan ini, itu kita bicara konteks ini dulu. Kita bisa bicara yang lain-lain, bisa juga gitu. Nanti makanya mesti perlu waktu yang panjang gitu. Nanti kalau mau kita Bible study atau secara langsung kita bisa, oke, ini konteks penghakiman begini, ini konteks penghakiman begini nih, ada lagi tadi konteks penghakimannya begini, baru kita lihat. Tapi memang itu larinya ke satu tujuan, yaitu yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Ya, intinya begitu. Nanti kita bisa ngomong panjang lebar mengenai itu Bu Fani. Tapi intinya yang makanya ini kita kembali ke ayat ini ya. Mohon maaf kita kembali ayat ini. Waktunya sudah jam 9. Di sini dikatakan ada yang satu menarik ya, menarik. Tadi sudah dijawab semuanya. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian ya. Ini kita semua apakah kita berhak menerima pujian? Kalau saya bilang ya kita berhak ya. Anak-anak Tuhan berhak menerima pujian ya. Karena apa? Karena apa kita berhak menerima pujian? Makanya orang Korintus aja Paulus nggak ragu-ragu. Orang yang kalau kita lihat sebelumnya kan mereka mengagung-agungkan, mereka memfavoriti A, B, C. Kita juga kadang-kadang demikian juga. Ya kita nggak menutup kemungkinan itu, nggak gitu. Tapi intinya dari makanya kenapa di terakhir kata kalimat positif dari Rasul Paulus, yaitu menyatakan bahwa kita semua akan menerima pujian dari Allah. Karena apa? Karena ya pada harinya Tuhan akan menyempurnakan jemaatnya. Tuhan akan menyempurnakan kita. Apakah kita sempurna? Kita nggak sempurna. Kita selalu jatuh dalam dosa ya. Kita selalu kemarin kita bicara dosa itu menyimpang 1 derajat aja karena saya orang geologi. Ketika kita umpamanya arah utara, kita melenceng 1 derajat aja dalam kalau umpamanya bicara mengenai 10.000 kilometer, itu larinya jauh banget, 1 derajat aja. Dan itu namanya dosa, menyimpang gitu. Artinya apa? Untuk kita sempurna susah ya. Apakah kita selalu nggak keluar, kita nggak kemana-mana pun, kita bisa jatuh dalam dosa, dalam pikiran, dalam kita berbohong atau apapun ya, kita bisa. Tetapi di sini ya,
Di sini Rasul Paulus memang dikatakan, apakah orang Korintus tidak orang ini, kita lihat aja banyak percekcokan lah, banyak perselisihan lah. Kita baru sampai ayat 4 ini. Banyak situasi-situasi yang tidak enak, tetapi Rasul Paulus dengan yakin dikatakan, dengan kalimat positif dia bilang, tiap-tiap orang akan menerima pujian. Karena apa? Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan jemaat Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan segala macam. Makanya kalau dalam konteks pertama kan gitu, dia bilang orang-orang kudus. Kita udah belajar kan, orang-orang kudus. Rasul Paulus nggak potong itu orang kudus. Karena apa? Yesus yang sudah mengkuduskan mereka. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dalam setiap harinya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya ketika Rasul Paulus datang ke Korintus itu, dia benar-benar mentransformasikan jemaat, bukan membangun jemaat baru. Kita udah belajar ya, tetapi dia merubah cara berpikir mereka, ya. Dia merubah cara berpikir. Caranya bagaimana? Rasul Paulus menempatkan dirinya lebih rendah dari jemaat Korintus. Dia merendahkan diri, ya. Paulus itu merupakan satu pemikiran revolusioner. Dia membongkar konsep-konsep berpikir apa? Jemaat di Korintus. Paulus menjungkir balikan pemikiran orang yang keliru. Mereka mengagung-agungkan siapa? Apolos lah, Kefas lah, Paulus lah, dan sebagainya, ya. Tetapi bagaimana mereka harus mengagungkan siapa? Penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka dikembalikan kepada siapa? Kedaulatan Tuhan, ya. Jadi kita belajar, kita nggak boleh menghakimi. Kadang-kadang, oh kita sesat, saya juga sesat-sesatin orang. Oh ini nggak bener nih. Kalau saya bicara, oh itu nggak bener nih, saya nggak bener nih. Tetapi itu pun, ya, itu pun kita sudah dosa, kita menghakimi. Ya, dalam setiap aspek kehidupan kita, besar kemungkinan kita sudah masuk ke dalam poin ini, kita menghakimi. Makanya hari ini kita belajar, ya, kita belajar bagaimana kita nggak boleh menghakimi orang. Kita nggak boleh menghakimi. Ketika kita menghakimi, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Untuk apa? Supaya kita, ayat terakhir, supaya kita kelak menerima pujian. Kita nanti akan disempurnakan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Sudah semua ya kayaknya. Oke, kita tutup dalam doa. Butirs. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur ketika pagi hari ini kami boleh dibenarkan oleh firman Tuhan, telah diberikan pencerahan oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini, bagaimana kami harus belajar sungguh-sungguh untuk mengerti akan kebenaran, mengerti akan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam setiap pelayanan. Kiranya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Oleh sebab itu, ketika kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau mau menyertai, memberkati, dan melakukan bersama-sama dengan kami segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai jumpa.